Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maknal hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim aw qama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang awal tanpakan ada yang mengawali. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akhir tanpakan ada yang mengakhiri. Allah Subhanahu wa taala bersifat hayyu, yang maha hidup, mulai dari dahulu, hari ini, dan sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala akan tetap hidup. Sementara kita manusia nan dilahirkan ke bumi nangko, dahulu kita dah ada di dunia ko Bapak Ibu hadirin. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab daripada pernikahan mak dan bapak kita lahir ke dunia ko. Menjalani kehidupan dunia ko pun tak lama dah hadirin mati Allah. 100 tahunan lalu kita dah ada di dunia ko. 100 tahun yang akan datang insya-Allah kita dah akan ada di dunia ko. Paling lama 60-70 tahun saja. Kemudian hadirin datang menjemput. Kalau nan punyo datang menjapui, maka kita siap-siap kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jasad dia berasal daripada tanah akan kembali ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Sementara yang ruh dia berasal daripada Allah akan kembali lagi kepada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jikalau seseorang bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah sesungguhnya ruh ini adalah urusan Rabbku. Hadirin mati Allah, kok nyampang jo dia umur panjang di Allah Taala, kemangawak jo umur panjang. Cubalah kita berdoa hari-hari, ya Allah agi dan umur panjang. Dia agi dah Allah umur 5 atui bah kira-kira. 5 atui dia agi dah Allah Taala umur bah kira. Kemanga je umur 5 atui. Dan kawan-kawan sama sekolah dak lu aduh leh. Dan kawan semua kadang dak lu aduh leh. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ikulah keadaan umur umat di akhir zaman gua hadirin mati Allah. Umurnya pendek-pendek, orangnya pun singkik-singkik, tetapi diagi kesempatan di Allah, dikatakan Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
kalian ku adalah umat yang terbaik, kata Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah manusia mulia yang kehadirannya telah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta beserta isi-isinya. Bahkan dalam kitab Nasihul Ibad karangan Syekh Al-Nawawi Al-Bantani dikatakan, ketika Nabiullah Adam alaihi salam berdosa di surga, kemudian dicampakkan ke dalam neraka, ke dunia, 40 tahun lamanya Nabi Adam bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, menangis kehadiran Allah. Allah Ta'ala tak ampuni daripada dosanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Satu kali Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan namamu dan kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ampunilah dosaku, kata Nabi Adam. Maka Allah katakan, wahai Adam, dari mana engkau tahu ada Muhammad sementara dia belum kuciptakan, kata Allah. Ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, ya Allah, sempurna masuknya ruh ke dalam jasadku, kutengadahkan kepalaku ke tiang aras, kata Nabi Adam, kulihat namamu bersanding dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin namamu bersanding dengan nama makhlukmu kalau dia bukan manusia mulia, kata Nabi Adam. Allah Ta'ala katakan, benar wahai Adam, Muhammad adalah manusia mulia yang telah kupersiapkan jauh sebelum aku ciptakan alam semesta beserta isinya, kata Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah katakan, laulaka ya Muhammad. Katakan, kalaulah bukan karenamu Muhammad, kalaulah bukan karenamu, tidak aku ciptakan alam semesta beserta isinya, kata Nabi, kata Allah Ta'ala. Tetapi manusia mulia ini, hadirin mati Allah Ta'ala, ketika ruh beliau sudah hampir lepas daripada badannya, ketika tidak lagi terdengar suaranya Nabi, cuman sekedar mulut saja yang bergerak, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya ke mulut Nabi, apa yang didengar? Maka dalam riwayat dikatakan Nabi terakhir berucap, ummati ummati ummati, as-salah as-salah as-salah, an-nisa'u an-nisa' an-nisa'. Beliau merisaukan keadaan kita, hadirin mati Allah Ta'ala. Walaupun beliau tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi beliau mencintai kita sebagaimana seorang ibu, bahkan lebih daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Satu kali duduk Nabi dengan sahabat-sahabat beliau katakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasul. Sahabat katakan, bukankah kami ini saudaramu wahai Nabi? Maka Rasulullah katakan, antum ashabi, kata Nabi, kalian adalah sahabatku. Sahabat saudaraku adalah orang yang nanti tidak pernah bertemu denganku, kata Rasul, tetapi dia serta merta mengikuti ajaran yang kubawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat, hadirin mati Allah, beliau adalah manusia yang paling sibuk, hadirin mati Allah. Ketika nanti satu persatu umat ini mulai meniti daripada jembatan Siratal Mustaqim, maka Nabi menunggu daripada ujung jembatan Sirat sambil berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbi sallim sallim, ya Allah, ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Hadirin mati Allah Ta'ala, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah. Kisah gua adalah kisah mungkin yang sebagian kita lah pernah mendengar barangkali. Kisah gua adalah kisah cinta makhluk dengan makhluk. Kisahnya siapa? Kisahnya Qais ibnu Murawah dengan kekasih hatinya Laila. Kisah gua dikenal juga dengan kisah Laila Majnun. Qais gua digelar dengan Laila, dengan Majnun, atau si gila.
Qais go mencintai Laila sampai gilo, hadirin mati Allah Ta'ala. Satu kali Laila go mengadakan hajatan di rumahnya. Seluruh orang-orang kampung diundang ke rumah Laila. Tetapi nan Qais tadi tak dapat undangan. Bagi Qais dapat undangan atau tidak itu tak jadi persoalan. Nan penting apa saja dan berurusan jo Laila, ambo harus hadir ke situ. Maka dalam pada itu Qais juga datang ke situ. Maka Laila mulai membagikan piring-piring kepada tamu-tamu yang datang. Datang cik dagi piring untuk sampai makan. Maka sampailah antrian gua kepada Qais. Ketika sampai di depan Qais, piring dan kenyagian Laila tadi jatuh berkeping-keping sehingga piring ko terjatuh dan orang-orang yang melihat kejadian itu menghardik Qais. Wahai Qais, Laila telah mempermalukanmu di depan orang ramai. Dia sebenarnya tidak lagi mencintaimu, wahai Qais. Qais berdiri kemudian berbalik ke arah orang yang menghardik tadi. Kecek Qais, Laila tidak pernah membenciku, kata Qais. Tahukah kalian kenapa Laila memecahkan piring tepat di hadapanku, kata Qais? Supaya aku dan Laila lebih lama bertatap-tatapan muka dengannya, kata Qais. Supaya aku disuruh mengambil lagi antrian yang baru, supaya dia lebih lama saling tatap-tatapan denganku, kata Qais. Hadirin mati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pak hadirin? Dalam beribadah, dalam mencintai Allah, kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, mestinya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdoa kepada Allah, belum dikabulkan Allah. Besok kita berdoa kepada Allah, belum dikabulkan Allah. Bulan besok berdoa kepada Allah, belum dikabulkan Allah. Tahun besok kita berdoa kepada Allah, belum dikabulkan Allah. Bukan karena Allah benci kepada kita, tetapi mungkin Allah senang mendengar doa-doa kita. Tetapi Allah mungkin senang mendengar kita hanya menangis kepada Allah. Mungkin Allah senang kita hanya mengadukan seluruh permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah engkau berdoa kepadaku, wahai hambaku, aku senang mendengar engkau hanya menangis kepadaku, kata Allah. Jangan bak pituah Minang, Pak. Kecek pituah. Taruko namanya sawah, batanam di tepi pari. Ya dak pa ibu tuan ala nan runciang juo nan barawi. Iku orang pesimis dalam hidup nama Pak hadirin mati Allah Taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang mengaku mencintai sesuatu, dia tidak akan melihat keburukan pada yang dicintainya. Malah dia akan nampak keburukan pada sosok yang dicintainya. Itu adalah merupakan kelebihan padanya. Satu orang punya anak, Pak. Anaknya go tiap hari dipostingnya di media sosial. Anak ambo ganteng, anak ambo handsome, anak ambo cantik. Padahal anaknya mungkin tak lo cantik, tak lo gagah. Mana ada? Mungkin ada anak orang yang lebih cantik daripada anaknya. Ada anak orang yang lebih gagah daripada anaknya. Tetapi dia karena ia lah jatuh cinta kepada anaknya, sehingga apa? Sehingga tidak lagi keburukan yang nampak pada anaknya, hanya kebaikan yang dilihat pada anaknya. Itulah yang sebenarnya cinta, Pak. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka Qais ketika ditanya oleh satu orang, "Ya Qais, alaila turidu amit dunya wa ma fi tawayaha?" Wahai Qais, apabila dihadapkan dua pilihan kepadamu, yang satu pilihannya adalah dunia beserta isinya, yang satu pilihannya adalah Laila, engkau pilih mana, wahai Qais? Apa jawaban Qais? La ghabaru li'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di terompahnya Laila, kata Qais, lebih kucintai daripada dunia beserta isi-isinya, kata Qais. Aku hakikat cinta kepada. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan mengalahkan. Maka kuasa kita, hadirin mati Allah, asbab
Kecintaan kita kepada Allah jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada yang lain, hadirin mati Allah. Apalagi terhadap dunia yang kita tempati hari ku, hadirin mati Allah. Kehidupan dunia yang kita jalani hari ku adalah kehidupan yang menipu saja, Pak. Satu orang naik kapal di pelabuhan, membawa piti sakoper. Cik lain naik kapal lah, tapi membawa benan. Kecik nak membawa piti kena membawa benan untuk ke benan nang bawa kata kau. Dak menyelesaikan perkara kau piti kau seluruh perkara selesai dibuatnya. Maka keduanya sama-sama naiklah kata kapal, bernaunglah kapal kau di lautan lepas. Tiba di tengah laut kapal kau karam. Maka sama mapuang keduanya, nak bebenan mapuang, nak buat piti sekoper mapuang je. Kecik nak punya piti sekoper nak. Kok den tukar piti dan sekoper go jo benan nan wang pakai kini kira-kira le amuang anak. Kira-kira aja apa nama benan Pak. Ayo idak Pak. Baka wa itu. Pada hari kini piti dah menyelamen le Pak. Nak menyelamen apa benan Pak. Di tengah laut baru Pak nak piti go nak laku le Pak. Apa boleh keribut ke dalam kubur Pak, hadirin mati Allah Ta'ala. Kami pernah satu kali Pak, ada kegiatan dakwah ke Sikakap Mentawai, Sinakak nama Pak, di ujung pulau sebagai selatan. Dah ada oleh pulau, sudah pulau itu tu. Ketika itu berjalan tarik Pak, sampai satu kampung namanya Buriai. Di Buriai kau Pak, nak kena makan susah. Pitih banyak tapi nak kena balik sangguang kemahannya. Akhirnya apa nak makan sinan Pak? Tak lain daripada pucuk ubi, kau pucuk ubi saja. Sudah itu apa pisang mudo Pak ketika itu. Macam ni pisang mudo kau lah rasa macam ni spaghetti rasa masa itu. Ada cik masjid di Burai kau berjalan tiba kami di situ Pak. Pucuk ubi kau subur sekeliling masjid. Seminggu kami di masjid itu Pak. Jangan daunnya dia tangka-tangkanya habis pucuk ubi kau. Ambo fikir hidup ikut ijankan sampai ke kubur. Sehingga mentawai jalan bubak dan pitih dah laku le. Hadirin mati Allah Ta'ala. Ikutlah kondisi Pak, hadirin mati Allah Ta'ala. Jangan sampai kita dilalaikan Pak. Orang nan lalai kehidupan akhiratnya di dunianya sama juga amak-amak. Amak-amak pergi ke pasar membawa kambing. Disapur orang ke mamak ke pasar mangah menjual kambing. Bah kau jual kambing mak anak sakit. Menjual kambing untuk mau beli anak kau cari amak kau kan mau. Adalah amak-amak membawa anaknya ke pasar, ditanya oleh kawan, "Kama amak ke pasar mangah menjual anak, bah kau jual anak mak, kambing sakit je mak. Aku bocor mak kau mau." Hadirin mati Allah Ta'ala, orang nak mengorbankan akhiratnya kerana dunianya, sama juga mak-mak menjual anak untuk mau beli kambing nama. Dunia yang hari kau kita tempati Pak, kau kita fikir mana apa. Sama je di zaman Luqmanul Hakim ada dua beranak sampai madon perjalanan mengendarai seiku kuda. Musyawarah berdua beranak kau. Kuda seiku kita berdua berasyarah. Kecik anaknya naik lapak tu biar dan berjalan. Ala naik apaknya lah berjalan sekian kilo bersobok jurang kecik orang. Iku apak yang tak ada rasa kasihan. Anak kecik hari panik sudah disuruhnya berjalan. Nyo lama je dah kuda. Kini salah dia nak balik tukar le naik le. Ala naik anaknya lah berjalan sekian kilo sobok lo jurang kecik orang. Iku anak yo kurang ajar. Apa kalau gaya hari panik sudah disuruhnya berjalan. Nyo lama je dah kuda. Salah lo rempak kini balik. Kini sama semua kita iri kuda. Lah diri kuda daripada dua anak lah jalan sekian kilo sebab lo jurang kecik orang. Iku anak jo bapak kau bocor anak kuda aduh hamu ameri kuda daripada maracai. Salah jo berupa kini balik. Kini sama-sama naik kita naik apa naik lah. Lepas jalan sekian kilo sebab lo jurang kecik orang. Iku anak jo bapak yo tak ada rasa kasihan. Kuda ketek hari panik sudah diracai berdua. Salah aja berupa naik salah turun cik salah kini balik nak. Kini dak baik turun Pak. Kini kita sandang kuda boleh jana. Kita dukung kuda boleh. Lah di dukung kuda daripada orang anak kula jalan sekian kilo sebab orang kecik orang le. Bila tersapu dua orang anak kerja. Jadi hadirin mati Allah Ta'ala, orang kalau sakit hati ke awak Pak, izinkan awak nak nampak dia nyo, terompak awak nampak dia nyo jadinya sakit je hati macam dia Pak. Aku nyala tipu luka aku terompak aku aja.
Jadi hadirin mati Allah SWT, dunia yang kita tempati hari ke apa? Dalam ayat dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia gua hanya kesenangan yang menipu saja. Mata' ko apa? Mata'ul, mata' ko dalam kaidah bahasa Arab, para ulama menafsirkan, ini kerja mata' ko. Ini mohon maaf, sesuatu yang dipakai de ibu-ibu ketika datang bulan. Dahulu apa? Dahulu mungkin kain biasa, kini lado merek berbagai macam. Ikulah mereknya. Dunia ko dari sisi Allah Taala ada lebih berharga daripada itu, dapat hadirin mati Allah Taala. Dan sudah dipakai dibuang di tong sampah, hadirin mati Allah Taala. Tak lebih berharga di sisi Allah daripada itu, hadirin mati Allah Taala. Dunia ko ibarat penjara, dunia sijnul mukmin. Dunia ko penjara bagi orang-orang yang beriman, Pak. Jadi hakikat daripada puasa adalah menahan diri. Ibaratkan kita hidup di dunia aku sama je orang berpuasa. Ulama kita katakan barang siapa yang hidup di dunia seperti sebagaimana dia sedang berpuasa, artinya ditahannya segala keinginan dan hawa nafsunya daripada keduniaan benda-benda dunia, daripada keinginan-keinginan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kematiannya sebagaimana hari raya baginya, kata Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hari ini Ramadan, hadirin mati Allah. Bagi anak kita tadi. Mungkin di Ramadan kita tahun kini lado kita nak 40 kali puasa. Lado nak 50 kali puasa. Lado nak 60 kali puasa. Hadirin mati Allah taala, tahun dahulu kita mungkin berdoa ke Allah, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan tahun yang akan datang. Hari inilah lagi kesempatan di Allah. Pun hari ini Bapak Ibu hadirin mati Allah, dah dulu tertutup kemungkinan, dah ada jaminan kita akan sampai habis Malaysia bulan puasa tahun kini ke. Apalagi puasa dan akan datang Pak hadirin mati Allah taala. Andaikan ini puasa kita terakhir hadirin mati Allah, andaikan ini Ramadan kita terakhir hadirin mati Allah, sudah seberapa banyakkah amal ibadah yang kita lakukan untuk menghadap Allah Ta'ala. Hari ini kita duduk di depan televisi kita, menyetel televisi sambil menonton juga anak istri di rumah, sambil bercanda ria, sambil tertawa-tawa. Yakinlah Bapak hadirin mati Allah Ta'ala, apabila status kita sudah berubah menjadi mayit, seisi rumah tidak akan lagi mau menerima kita. Sekalipun kita tidur di garasi mobil, di mana mobil kita biasa diletakkan Pak hadirin mati Allah Ta'ala. Hari ini kita pimpinan dalam satu kantor, ruangannya ber-AC, kursinya empuk. Hari-hari kita tukang suruh saja main tunjuk Pak kiri kanan. Kalau status sudah berubah menjadi mayit, seisi kantor tidak akan lagi mau menerima kita. Sekalipun kita tidur di sudut ruangan kantor di mana kita biasa duduk hadirin mati Allah Ta'ala, tak ada orang nak mau menerima lagi. Kalau awak tetap masuk, orang tak mau masuk. Maka fikirkanlah hadirin mati Allah Ta'ala, seketika kita telah mati nanti hadirin mati Allah, kehidupan dunia ini akan tetap berjalan hadirin mati Allah. Kawan-kawan semua duduk, semua mota, semua minum kopi, semua merokok di kedai Pak. Ini akan melanjutkan otak dan mulai tergalak model biasa ni hadirin mati Allah Ta'ala. Harapan dan kita cari Pak hadirin mati Allah akan dibagi-bagi di anak, isteri, pembayan keluarga di pembelakangan awak. Tinggallah awak akan menyelesaikan perkara hadirin mati Allah Ta'ala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kisah yang lain Qais hadirin mati Allah, satu ketika Qais go sakit Pak. Ketika Qais go dalam keadaan sakit, kemudian dibawa ke seorang tabib. Kecik tabib, wahai Qais, penyakit engkau di bagian dalam. Engkau harus dioperasi menggunakan seujung pisau. Kecik Qais, aku tidak mau, kata Qais. Oh, kenapa engkau takut wahai Qais? Padahal engkau berjalan malam hari sendiri, masuk hutan, keluar hutan sendiri saja tanpa ada yang kau takutkan. Hari ini ujung pisau yang akan masuk sedikit saja ke dalam dagingmu, engkau takut? Qais katakan, bukan ujung pisau yang akan menembus dagingku yang ku takutkan, kata Qais. Tahukah kalian, setiap jengkal dagingku ini ada Laila, kata Qais. Ketika ujung pisau menembus dagingku, aku takut bukan aku yang tersakiti, tetapi Laila yang akan tersakiti, kata Qais. Hadirin mati Allah, ada konsep fana dan bako namanya.
konsep menyatunya antara diri dengan Allah Ta'ala. Bukan kita mengecek diri kita Allah ada, tapi setiap garik itu adalah gariknya Allah Ta'ala. Bukanlah mata yang bisa melihat, hadirin mati Allah, tetapi basar yang Allah titipkan kepada mata, sehingga mata kita bisa melihat. Mohon maaf, orang tunanetra masih ada matanya Pak, cukui nan hitamnya ada, nan putihnya ada, kelopak matanya ada, tapi badak bisa melihat Pak, karena basarnya telah diambil oleh Allah Ta'ala. Nan punya basar kok hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah telinga yang bisa mendengar, tetapi sami' yang Allah titipkan kepada telinga, sehingga telinga kita bisa mendengar. Andaikan sami' orang tuli, orang pakak, telinganya masih ada Pak, cukui, gandangnya ada, daunnya ada, cukui, tapi kenapa boleh tak bisa mendengar? Karena sami'nya telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang punya sami' hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah mulut yang bisa berbicara, tetapi kalam yang dititipkan oleh Allah kepada mulut, sehingga dia bisa berkata-kata. Orang bisu Pak, mohon maaf, tunarungu, mulutnya masih ada, giginya ada, anak lidahnya ada, langit-langitnya ada, cukui Pak. Tetapi kenapa tak bisa dia mengecek? Karena kalamnya lah diambil di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang punya kalam hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah tangan yang bisa memegang, kaki yang bisa berjalan, tetapi kudrat dan iradat yang Allah titipkan kepada tangan dan kaki, sehingga tangan bisa memegang, kaki bisa berjalan. Hadirin, mohon maaf, orang lumpuh Pak, orang stroke masih ada tangan ke kakinya, tidak? Masih, tetapi tidak bisa lah dipakai Pak. Kenapa? Karena kudrat dan iradatnya adalah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan punya kok hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan diri kita pun tak kita nan punya Rabb, hadirin mati Allah Ta'ala. Dan pasti kita sombong dalam hidup, hadirin mati Allah Ta'ala. Maka untuk perkara itu, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di Ramadan kita tahun kini Pak, mumpung masih diberikan umur panjang oleh Allah, banyak-banyaklah beribadah Pak. Amalan wajib dikali 70, amalan sunnah dinilai sebagai amal wajib. Kita banyak-banyakkan amal ibadah kita. Kita baca Quran, kita solat, kita buat solat sunat Isra' di pagi hari, solat sunat duha, solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat tasbih. Kemudian banyak-banyak Pak, bersedekah. Mumpung ke bulan Ramadan, kita lagi pembukuan kepada orang yang berbuku, kepada ustaz-ustaz awak di siko, kalau ada yang tinggal siko, dia aginya pembukuan, jangan sampai kuruinya di siko. Dia lagi makan Pak, orang yang bagi pembukuan daripada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan di orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dan pada-padanya. Aku hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita banyak-banyakkan ibadah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehidupan kita yang hanya sesaat sebentar saja Pak bermakna, dan kita bisa menghadap dengan Allah dengan keadaan husnul khatimah, dan Allah ringankan lidah kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita Pak, hadirin mati Allah Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu hadirin. Jikalau ada yang benar, itu semata datang daripada Allah. Jikalau ada yang salah, itulah sifat hamba yang menyampaikan. Kepada Allah meminta ampun, kepada Bapak hadirin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.